Halo semua, sebuah penelitian pasti memiliki paradigma. Paradigma itulah yang menentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti, metode-metode yang dilakukan oleh peneliti. Nah, yang kita kenal ada tiga paradigma penelitian. Yang pertama adalah prapositivisme, positivisme, dan yang terakhir post-positivisme. Dalam video ini kita akan membahas itu. Kita mulai dari prapositivisme. Prapositivisme adalah akar dari positivisme. Core besar dari paradigma ini lah yang dibawa gitu ya kepada positivisme. Nah, pada awal perkembangan prapositivisme, ilmu alam sangat berkembang ketika itu. Ilmu yang pertama kali berkembang sebagai ilmu adalah ilmu alam yang menggunakan metode empiris. Dengan demikian, seluruh fenomena manusia harus didekati oleh pendekatan ilmu alam yang empiris. Saat itu kita mengenal Aristoteles sebagai seorang ilmuwan dan filsuf. Nah, Aristoteles memperkenalkan kepada kita istilah back to nature, kembali ke alam. Artinya hal-hal yang terjadi itu bersifat alami. Nah, ketika SMP kita sebetulnya mempelajari apa yang telah dilakukan Aristoteles. Aristoteles pernah melakukan sebuah percobaan. Dia menyimpan atau menaruh daging dalam toples yang terbuka. Kemudian daging itu mengeluarkan larva dan larva itu berubah menjadi lalat. Nah, melalui pengalamannya itu, Aristoteles menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, atau teori yang dicetuskannya yaitu teori abiogenesis. Nah, jadi intinya dari pengalaman itulah ilmu pengetahuan didapatkan. Meskipun pada masa-masa yang akan datang, teori dari Aristoteles ini dipatahkan begitu ya. Tidak mungkin benda mati itu menghasilkan makhluk hidup. Nah, setelah prapositivisme ini digantikan oleh positivisme, pengalaman empiris menjadi salah satu hal yang dibawa oleh positivisme dari masa prapositivisme. Nah, positivisme ini kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, masyarakat adalah bagian dari alam dan metode positivis harus diterapkan untuk mengungkap hukum-hukum alam tentang masyarakat. Jadi sebagaimana dulu ilmu alam menjadi ilmu dasar bagi segala ilmu. Jadi metode-metode yang digunakan di ilmu alam itu digunakan untuk berbagai macam ilmu, termasuk ilmu sosiologi, termasuk ilmu sastra, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya langkah-langkah empiris. Perbedaannya, positivisme ini lebih objektif gitu ya dalam menemukan ilmu pengetahuan. Di sini saya tampilkan karakteristik ilmu alam atau positivisme. Yang pertama, empiris, yaitu fakta menjadi objek pengetahuan. Kemudian tidak metafisik, artinya hal-hal yang bersifat metafisika itu tidak dapat dikaji oleh paradigma positivisme. Misalnya hantu-hantu, keajaiban-keajaiban supranatural begitu ya. Nah, itu tidak dikaji oleh paradigma positivisme, penelitian berparadigma positivisme. Lalu, positivisme ini tidak bersifat spekulatif. Jadi dia punya metode-metode tertentu atau yang dikenal sebagai metode eksperimen ya, metode eksperimen. Jadi segala sesuatu harus dieksperimentasi atau dilakukan eksperimennya. Kemudian
positivisme ini bersifat bebas nilai. Jadi ketika kita meneliti dengan metode positivisme ini, kita harus memandang objek itu secara objek penelitian kita secara objektif. Jadi tidak boleh ada kepentingan di sana. Itulah karakteristik positivisme atau ilmu alam. Nah, kalau kita lihat tahapan penelitiannya, peneliti ada objek penelitian atau masalah. Nah, peneliti ini harus berjarak dengan objek sehingga menghasilkan penelitian yang objektif. Dia harus berjarak ya. Misalnya saya meneliti masyarakat Sunda, sedangkan saya orang Sunda. Nah, saya tidak boleh menjadi orang Sunda dalam tanda kutip ya, menjadi orang Sunda dalam penelitian itu. Saya harus menjadi orang di luar orang Sunda. Sehingga apa yang saya pandang terhadap orang Sunda itu menjadi objektif. Kalau saya masuk dalam komunitasnya, kalau saya menjadi orang Sunda ketika saya meneliti, dikhawatirkan ada pandangan-pandangan subjektif yang hadir dalam penelitian itu. Kemudian, untuk melakukan penelitian, peneliti harus menggunakan atau harus melakukan observasi dan verifikasi untuk menemukan fenomena atau untuk menemukan pengetahuan itu sendiri. Nah, baru kemudian masalah ditemukan penyelesaiannya. Nah, semua yang dilakukan, semua tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar nilai objektif dalam sebuah penelitian. Misalnya dalam penelitian sastra, bagaimana kalau penelitian sastra berparadigma positivisme? Nah, ketika Anda meneliti dengan menggunakan teori strukturalisme atau Anda meneliti struktur sebuah novel, nah sebetulnya Anda sudah menerapkan paradigma ini ya. Karena novel itu, ketika kita mengkaji novel dengan pendekatan struktur, kita hanya akan melihat tokoh, penokohan, alur, latar, apalagi pengaluran dan tema begitu ya. Sebagaimana apa adanya. Begitu. Tanpa ada pandangan-pandangan subjektif dari kita, dari peneliti. Bahwa misalnya tokohnya A, alurnya A, B, C, D, latarnya di F misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita sebetulnya sudah melihat novel itu secara objektif dengan demikian. Kita berjarak juga kan dari novelnya. Kita anggap novelnya ya sebagai novel saja begitu. Dan satu lagi yang penting bahwa dalam paradigma positivisme ada yang namanya universalitas ya, atau generalisasi. Jadi ya sebagaimana tadi dikatakan bahwa semuanya ya natural aja begitu loh. Kemudian kita beranjak ke paradigma selanjutnya, yaitu post-positivisme. Nah, post-positivisme ini adalah paradigma yang sedikit menaruh subjektivitas di dalamnya. Jadi, menurut pandangan post-positivisme, ilmu manusia itu tidak sama dengan ilmu alam, karena manusia tidak dapat diprediksi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam positivisme ada yang namanya generalisasi. Jadi satu hal yang terjadi di satu tempat itu berlaku untuk tempat lain. Misalnya di novel ini tokoh jahatnya memiliki sifat A, B, C, D gitu ya. Nah, pasti di novel lain pun akan demikian. Di dongeng misalnya, dongeng itu alurnya A, B, C, D. Nah, pasti di dongeng lain pun akan demikian pula. Nah, jadi ada generalisasi di sana di positivisme. Sedangkan post-positivisme memandang bahwa setiap entitas, setiap
sesuatu begitu ya, itu memiliki kekhasannya tersendiri dan tidak bisa diprediksi. Nah, tahap penelitian berparadigma positivisme ya seperti ini. Peneliti ada masalah atau objek penelitian. Nah, di sini peneliti tidak perlu berjarak dengan objek atau subjek penelitiannya. Jadi, kalau saya orang Sunda dan saya meneliti tentang masyarakat Sunda, saya tidak perlu menjadi orang lain begitu ya. Saya hanya perlu menjadi orang Sunda sebagaimana identitas saya. Dengan demikian, saya akan mendapatkan hal-hal yang lebih dalam dari apa yang tidak saya dapatkan ketika saya memisahkan diri atau berjarak dengan entitas Sunda. Nah, dalam penelitiannya, peneliti juga menggunakan observasi dan verifikasi sama seperti positivisme. Tapi dalam paradigma post-positivisme, si peneliti menggunakan berbagai metode yang lain. Seperti itu. Dengan demikian, dia akan menemukan penyelesaian masalah. Nah, bukan berarti penelitian ini menjadi subjektif, begitu ya. Kenapa tidak menjadi subjektif? Karena tahapan-tahapan penelitiannya itu langkah-langkahnya langkah-langkah yang objektif gitu. Dan berbagai macam pandangan, berbagai macam metode lah yang kemudian membuat penelitian itu menjadi objektif, tidak subjektif gitu ya. Jadi ada bukti, ada verifikasi juga di sana. Nah, dalam penelitian sastra misalnya, Anda misalnya meneliti sebuah novel dengan pendekatan feminisme. Nah, ketika Anda membaca novel itu, ketika Anda meneliti novel itu, Anda menjadi perempuan atau membaca sebagai perempuan, reading as woman. Nah, ketika itulah sebetulnya Anda tidak berjarak dengan novel itu, gitu. Anda tidak berjarak dengan karya itu. Berbeda ketika kita menggunakan strukturalisme ya dalam paradigma positivisme. Kita berjarak. Saya peneliti, dia novel, anatomi novel, ada alur, latar, tokoh, dan lain sebagainya. Kita mengkaji itu gitu ya, sebagai sesuatu yang terpisah oleh kita. Nah, ketika kita menggunakan feminisme, itu sudah berbeda. Kita harus menjadi perempuan. Kita harus membaca sebagai perempuan. Baru kita akan bisa menemukan penyelesaian masalah atau fakta-fakta. Tetap dalam penelitian feminis misalnya, ini saya ambil satu contoh saja. Tetap ada observasi, tetap ada verifikasi. Dan kita menggunakan metode-metode lain, yaitu metode feminis. Metode pengkajian feminis. Seperti itu. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.